10 mahasiswa dari berbagai jurusan di sebuah kampus di Jogja tiba di Purworejo pada siang hari yang cerah. Mereka membawa tas ransel besar berisi peralatan KKN, kamera, buku, dan alat dokumentasi. Di antara mereka ada Arga, ketua kelompok yang teliti, Nisa si mahasiswa sensitif yang mudah merasakan hal-hal aneh, Yoga yang rasional, Rani yang ceria, Bagas dan Dimas yang suka bercanda, Tari yang pendiam, Fahmi yang suka observasi, Lala yang suka menulis catatan lapangan, dan Sari yang periang tapi cepat cemas. Mereka menempuh perjalanan hampir 2 jam dari kota ke desa tempat base camp berada. Jalan desa berkelok, pepohonan besar di kiri kanan, dan sesekali terdengar kicauan burung. Semakin dekat ke base camp, suasana terasa lebih sepi. Tidak ada orang yang lalu lalang, beberapa rumah warga tampak jauh dari jalan utama, dan jarak antar rumah cukup renggang. Sesampainya di rumah base camp, mereka disambut sebuah rumah sederhana 2 lantai dengan cat yang sudah agak pudar dan halaman depan yang cukup luas untuk menaruh motor. Di samping rumah, terlihat kuburan kecil berpagar bambu, tidak terlalu dekat, tapi cukup terlihat dari dapur belakang. Ada sumur tua yang letaknya agak ke pojok halaman, hampir tersamar oleh semak-semak. Di teras depan rumah sudah ada beberapa motor bebek mahasiswa yang diparkir rapi. Di atas teras, tergantung banner bertuliskan KKN Universitas Jogja. Purworejo 2016. Sedikit kusut karena tertiup angin. Suasana sedikit sepi, tapi masih terasa wajar untuk rumah desa. Setelah menurunkan barang, Arga memimpin perkenalan singkat. Kita semua harus kompak. Ingat, ini KKN kita. Tapi jangan abaikan keselamatan dan perasaan masing-masing, ujarnya. Semua mahasiswa mengangguk sambil saling tersenyum canggung. Malam pertama, mereka mulai menata barang-barang, menyiapkan kamar, dan memastikan perlengkapan KKN siap dipakai. Namun, begitu gelap mulai turun, aroma bunga kenanga tercium samar dari halaman belakang. Bau itu lembut tapi menekan, membuat beberapa mahasiswa menatap sumur tua dan pepohonan di sekitarnya dengan rasa penasaran sekaligus cemas. Rani yang biasanya ceria berkata, "Wangi banget ya." Tapi kenapa rasanya aneh? Nisa mengangguk pelan. Aku juga merasakan sepertinya dari arah sumur. Mereka mencoba mengabaikannya, menyalakan lampu ruang tengah, dan berkumpul untuk membahas jadwal kegiatan besok. Namun di dalam hati, ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Angin malam yang berhembus pelan seakan membawa sesuatu yang diam-diam memperhatikan mereka. Malam itu berakhir dengan mahasiswa tidur di kamar masing-masing. Beberapa masih terjaga, menatap sumur tua dari jendela. Aroma kenanga masih samar, membuat suasana terasa misterius, tapi belum menakutkan secara agresif. Hari-hari awal KKN mulai berjalan. Mahasiswa bangun pagi dengan suasana desa yang masih berkabut. Suara ayam berkokok bersahutan, angin pagi masuk melalui jendela-jendela kayu base camp yang belum sepenuhnya rapat. Sekilas, semuanya terasa normal dan menenangkan. Mereka memulai aktivitas seperti biasa, membersihkan posko, membagi jadwal piket, dan mempersiapkan program kerja. Arga memastikan semua berjalan sesuai rencana, sementara yang lain mulai berinteraksi dengan warga sekitar. Warga menyambut ramah, meski beberapa di antaranya tampak terlalu singkat menjawab ketika ditanya soal rumah base camp. Seorang ibu parubaya sempat berkata pelan, "Rumah itu sudah lama kosong. Kalian betah di situ?" Nada bicaranya terdengar biasa, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Sebelum mahasiswa sempat bertanya lebih jauh, ibu itu sudah berlalu. Siang hari berjalan normal. Anak-anak desa mulai berdatangan ke posko, tertawa, bermain, dan mengikuti kegiatan belajar. Suasana ramai sempat membuat mahasiswa lupa pada perasaan tidak nyaman malam sebelumnya. Namun saat sore menjelang, suasana kembali berubah. Angin berhenti berhembus, udara terasa lebih berat. Aroma bunga kenanga kembali tercium, kali ini lebih jelas, datang dari arah belakang rumah. Bukan bau busuk, justru wangi, tetapi terasa tidak wajar karena tidak ada pohon kenanga di sekitar posko. Nisa berhenti menyapu dan menoleh ke arah dapur. "Kenapa wanginya muncul lagi?" gumamnya. Yoga mencoba berpikir logis. "Mungkin dari rumah warga," katanya, meski nada suaranya terdengar ragu. Malam kedua di base camp terasa lebih sunyi. Setelah makan malam, mereka berkumpul di ruang tengah,
bercanda ringan untuk mengusir rasa lelah. Namun beberapa mahasiswa mulai merasa seperti diawasi. Bukan melihat sesuatu, tapi perasaan ditatap dari sudut ruangan. Sekitar pukul 10 malam, saat sebagian sudah masuk kamar, terdengar suara pelan dari halaman belakang. Bukan langkah kaki, melainkan suara seperti air menetes secara berirama. Fahmi membuka jendela dapur dan menatap ke arah sumur tua. Tidak ada siapa-siapa. Timba sumur tergantung diam. Tak lama setelah itu, aroma kenanga menyebar lebih kuat, memenuhi dapur dan ruang tengah. Sari mengeluh pusing, sementara Rani merasa dadanya sedikit sesak. Mereka memutuskan menutup pintu dapur dan kembali ke ruang tengah. Saat hendak tidur, Dimas menyadari sesuatu yang aneh. Sandal yang tadi ia letakkan rapi di depan kamar berpindah posisi, menghadap ke arah belakang rumah. Ia memanggil Bagas, memastikan bukan ia yang salah ingat, tapi Bagas juga merasakan hal yang sama dengan sandalnya. Malam itu tidak ada penampakan, tidak ada suara keras, tidak ada kejadian ekstrim. Namun rasa tidak nyaman semakin jelas, seperti rumah itu perlahan memperkenalkan dirinya. Beberapa mahasiswa sulit tidur. Ada yang terbangun tengah malam dengan perasaan cemas tanpa sebab. Ada yang bermimpi berada di halaman belakang, berdiri di depan sumur tua, mencium aroma kenanga yang sangat pekat, meski saat terbangun tidak ada apa-apa. Pagi hari di base camp diawali dengan suasana yang tidak biasa. Beberapa mahasiswa bangun dengan wajah pucat dan mata lelah, seolah tidak benar-benar beristirahat meski tidur cukup lama. Saat sarapan sederhana di ruang tengah, percakapan yang biasanya ramai justru terasa berat. Rani adalah orang pertama yang membuka pembicaraan. "Aku mimpi aneh semalam," katanya pelan sambil menatap gelas tehnya. Nisa langsung menoleh. "Tentang sumur?" Rani terdiam, wajahnya berubah tegang. Ia mengangguk pelan. Percakapan itu membuat yang lain saling berpandangan. Fahmi lalu ikut bicara. Ia juga bermimpi berada di halaman belakang, berdiri di depan sumur tua, mencium aroma kenanga yang sangat kuat, sampai kepalanya terasa pusing meski hanya mimpi. Dimas dan Sari mengaku mengalami hal serupa, meski detailnya berbeda. Yang membuat mereka terdiam adalah satu kesamaan. Semua mimpi terjadi di halaman belakang dan selalu berakhir di depan sumur tua. Siang hari mereka mencoba kembali fokus pada kegiatan KKN. Mengajar anak-anak desa, membersihkan lingkungan, dan mendata kebutuhan warga. Namun konsentrasi mereka mudah buyar. Setiap kali aroma angin membawa wangi samar kenanga, jantung mereka berdetak lebih cepat. Sore hari, Arga mengajak beberapa anggota membersihkan halaman belakang. Rumput di sekitar sumur sudah cukup tinggi. Saat mereka mendekat, suasana terasa berbeda, udara lebih dingin, lebih sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya suara gesekan rumput saat disabit. Yoga berdiri di dekat sumur dan menatap ke dalam. Airnya gelap, tidak memantulkan cahaya dengan jelas. "Aneh, sumurnya kelihatan dalam banget," gumamnya. Nisa tiba-tiba merasa mual. Dadanya sesak, napasnya pendek. Ia menjauh tanpa berkata apa-apa. Saat itu, aroma kenanga muncul tiba-tiba. Lebih pekat dari biasanya, padahal sore masih terang. Malam ketiga menjadi lebih hening. Setelah makan malam, mahasiswa kembali berkumpul di ruang tengah. Tidak ada yang bercanda berlebihan. Semua seolah menunggu sesuatu, meski tidak tahu apa. Sekitar pukul 11 malam, saat lampu sudah diredupkan, terdengar suara air pelan dari arah belakang rumah. Seperti tetesan air yang jatuh ke permukaan sumur. Bunyi itu teratur, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Fahmi membuka pintu dapur perlahan. Gelap, halaman belakang kosong. Sumur terlihat diam, timbanya tergantung tidak bergerak. Namun aroma kenanga kembali menyebar, memenuhi dapur dan ruang tengah. Saat kembali ke kamar, beberapa mahasiswa kembali sulit tidur. Dalam kondisi setengah sadar, Nisa merasa seolah berdiri di depan sumur, mencium kenanga, mendengar suara perempuan berbisik pelan. Tidak jelas katanya, hanya nadanya yang terasa dekat dan menekan. Pagi harinya mereka sadar. Mimpi itu tidak lagi berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya di base camp berjalan dalam suasana yang semakin janggal. Secara kasat mata, tidak ada yang berubah. Matahari tetap terbit, warga desa tetap ramah, dan program KKN tetap berjalan. Namun bagi para mahasiswa,
Ada sesuatu yang terasa berbeda setiap kali mereka kembali ke rumah itu. Sejak mimpi-mimpi tentang sumur mulai sering terjadi, hampir tidak ada yang berani berada lama di halaman belakang sendirian. Dapur pun kini jarang dipakai malam hari. Semua lebih memilih berkumpul di ruang tengah. Sore itu, saat hujan rintik turun, Fahmi dan Bagas bertugas mengambil jemuran di belakang rumah. Udara terasa lembab dan dingin. Aroma bunga kenanga muncul pelan, bercampur bau tanah basah, membuat tengkuk mereka merinding. Saat Bagas membungkuk mengambil pakaian, Fahmi tanpa sengaja melihat sesuatu di sudut penglihatannya. Di dekat sumur, di balik semak, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Bukan jelas bentuknya, tidak bergerak. Hanya seperti siluet seseorang yang terlalu gelap untuk disebut bayangan biasa. "Gas, kamu lihat itu enggak?" bisik Fahmi. Bagas menoleh, bayangan itu sudah tidak ada. Halaman belakang kembali kosong. Hanya sumur tua dan semak yang bergoyang tertiup angin. Malam itu hujan turun lebih deras. Angin membuat jendela kayu berderit. Mahasiswa berkumpul di ruang tengah lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang tertawa lepas. Percakapan pun pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, lampu dapur berkedip sendiri beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Tak lama kemudian, aroma kenanga muncul tiba-tiba. Sangat jelas, seolah ada bunga segar diletakkan di tengah ruangan. Rani menutup hidung. Kenapa wanginya kayak terlalu dekat? Tak lama setelah itu, dari arah belakang rumah terdengar suara langkah kaki pelan. Bukan berlari, bukan menyeret. Melangkah perlahan, teratur, lalu berhenti tepat di dekat pintu dapur. Tidak ada yang berani membuka pintu. Beberapa menit kemudian, suara itu menghilang begitu saja. Saat semua akhirnya masuk kamar, Nisa terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia merasakan tatapan dari luar jendela kamarnya. Tubuhnya kaku, perlahan ia menoleh. Di balik kaca jendela yang sedikit berembun, terlihat bayangan kepala dan bahu berdiri sangat dekat. Tidak bergerak, tidak mengetuk, hanya diam. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang, digantikan aroma kenanga yang sangat pekat hingga membuat Nisa mual dan hampir muntah. Pagi harinya, suasana base camp terasa berat. Nisa menceritakan apa yang ia lihat. Fahmi mengaku melihat bayangan serupa sore sebelumnya. Cerita mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka mulai sadar. Yang muncul bukan lagi mimpi, bukan lagi perasaan. Sesuatu mulai memperlihatkan keberadaannya. Sejak kejadian bayangan di belakang rumah, suasana base camp berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani ke dapur atau halaman belakang sendirian. Bahkan pada siang hari, rasa tidak nyaman masih tertinggal, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang terus mengawasi. Pagi itu, Arga mengumpulkan seluruh anggota KKN di ruang tengah. Wajah-wajah lelah menatap satu sama lain. Tidak ada yang bercanda. "Kita nggak bisa terus begini," kata Arga serius. "Kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Kita perlu cerita ke warga atau kepala desa." Keputusan itu disambut anggukan pelan. Meski sebagian merasa takut dianggap berlebihan, mereka sepakat bahwa keselamatan lebih penting daripada rasa sungkan. Siang harinya, Arga, Fahmi, dan Nisa mendatangi rumah kepala desa. Mereka menceritakan semua kejadian secara runtut. Aroma kenanga, mimpi tentang sumur, bayangan di belakang rumah, dan sosok di jendela malam hari. Kepala desa terdiam lama. Wajahnya berubah serius. "Itu rumah sudah lama kosong sebelum kalian tempati," katanya pelan. "Dulu pernah ada kejadian, tapi jarang dibicarakan." Ia tidak menjelaskan secara detail, hanya menyarankan agar mahasiswa menjaga sikap, tidak berkata sembarangan, dan tidak mendekati sumur setelah maghrib. Ia juga berjanji akan meminta seorang warga tua yang dianggap paham hal-hal gaib untuk datang melihat kondisi rumah. Sore hari, rombongan kecil mahasiswa juga berbincang dengan beberapa warga sekitar. Reaksi mereka hampir sama. Diam, saling pandang, lalu menjawab singkat. Salah satu warga berbisik, "Kalau malam jangan keluar. Bau kenanga itu tanda." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam kelima terasa jauh lebih tegang. Mahasiswa berkumpul lebih rapat di ruang tengah. Lampu dinyalakan terang. Tidak ada yang masuk kamar lebih dulu. Sekitar pukul 10 malam, aroma kenanga muncul tiba-tiba. Jauh lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Seolah bunga segar ditaburkan di lantai.
Udara terasa berat, menekan dada. Lampu di ruang tengah berkedip, lalu stabil kembali. Saat itulah Rani melihatnya. Di dekat pintu dapur, sesosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, hitam, basah, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya pucat, pakaiannya lusuh. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menunduk. Rani menjerit. Semua menoleh ke arah yang sama. Sosok itu terlihat jelas beberapa detik, cukup lama untuk memastikan bahwa itu bukan bayangan. Lalu perlahan menghilang, seolah menyatu dengan gelap. Tak lama kemudian, dari arah sumur terdengar suara air ditimba. Sekali, pelan, tapi sangat jelas. Beberapa mahasiswa menangis. Yang lain hanya bisa diam, gemetar. Tekanan di kepala dan dada terasa nyata. Bau kenanga semakin menyengat, membuat mata perih. Malam itu tidak ada yang tidur. Mereka sadar, sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya memperlihatkan diri. Dan malam itu, aroma kenanga bertahan hingga menjelang subuh, seolah menandai bahwa mereka telah melangkah lebih jauh ke wilayah yang seharusnya tidak mereka usik. Pagi, setelah penampakan itu terasa sangat berat. Tidak ada yang benar-benar tidur malam sebelumnya. Beberapa mahasiswa masih mengenakan jaket, meski matahari sudah naik, seolah hawa dingin dari malam itu belum sepenuhnya pergi. Aroma kenanga sudah tidak tercium lagi, namun justru itulah yang membuat suasana terasa ganjil. Rumah terasa terlalu sunyi. Menjelang siang, kepala desa datang bersama seorang pria tua bernama Mbah Mantep, warga sepuh yang sudah lama tinggal di desa itu. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, langkahnya pelan tapi mantap. Sejak menginjakan kaki di halaman base camp, raut wajahnya langsung berubah. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah belakang rumah, tepat ke arah sumur tua. Rumah ini sudah mulai bangun lagi, katanya pelan. Kalimat itu membuat semua mahasiswa saling berpandangan. Di ruang tengah, Arga menceritakan ulang semua kejadian. Mbah Mantep mendengarkan dengan mata terpejam, sesekali mengangguk kecil. Saat mendengar tentang aroma kenanga dan sumur, ia menghela napas panjang. Perempuan itu bukan sekadar penunggu, ucapnya akhirnya. Dia terikat di situ. Dan sekarang, dia merasa kalian sudah terlalu dekat. Mbah Mantep meminta izin melihat halaman belakang. Beberapa mahasiswa ikut menemani. Begitu mendekati sumur, angin dingin berhembus tiba-tiba, padahal cuaca siang itu terik. Mbah Mantep berhenti tepat di bibir sumur, menatap ke dalam cukup lama. Jangan ada yang menimba air ini, katanya tegas. Dan setelah maghrib, jangan ada yang keluar ke belakang. Sebelum pulang, Mbah Mantep meninggalkan beberapa pesan penting. Jangan menyebut atau membicarakan penampakan dengan suara keras di dalam rumah. Jangan memanggil, menantang, atau berusaha membuktikan keberadaannya. Selalu tidur berkelompok. Jika aroma kenanga muncul sangat kuat, jangan menoleh ke sumbernya. Sore hari berlalu dengan perasaan was-was. Mahasiswa mencoba menjalani kegiatan seperti biasa, tapi setiap sudut rumah terasa seperti menyimpan sesuatu. Malam ke-6 turun perlahan. Sejak maghrib, udara di dalam rumah terasa lebih berat. Lampu ruang tengah dinyalakan terang. Semua mahasiswa berkumpul, tak satu pun masuk kamar. Sekitar pukul 9 malam, aroma kenanga muncul tiba-tiba. Jauh lebih pekat dari sebelumnya. Beberapa mahasiswa refleks menoleh ke arah dapur, lalu langsung teringat pesan Mbah Mantep dan memalingkan wajah. Tak lama kemudian terdengar bunyi gesekan dari lantai, seperti sesuatu diseret perlahan. Kursi kayu di sudut ruang tengah bergeser sendiri beberapa sentimeter. Lampu berkedip, lalu terdengar suara perempuan menangis pelan, sangat dekat, tapi tidak jelas dari arah mana. Sari menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Rani menangis tanpa suara. Arga mencoba membaca doa dengan suara pelan. Sekejap kemudian, dari arah pintu dapur, terlihat kain putih basah terseret masuk, berhenti tepat di batas cahaya lampu. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya ujung kain, diam beberapa detik, lalu perlahan ditarik kembali ke gelap. Tidak ada yang berani bergerak. Aroma kenanga memenuhi ruangan, hingga membuat mata perih dan kepala pusing. Suara timba sumur terdengar sekali, keras lalu sunyi. Malam itu menjadi bukti bahwa makhluk itu menjadi lebih agresif setelah keberadaannya disadari. Pesan Mbah Mantep bukan peringatan biasa. Base camp kini bukan hanya tempat tinggal, tapi wilayah yang sedang dibagi.
Menjelang subuh, aroma kenanga menghilang perlahan. Tidak ada penampakan lanjutan. Namun rasa takut tertinggal jauh lebih dalam. Sejak kedatangan Mbah Mantep, base camp tidak pernah benar-benar terasa aman. Pesan-pesannya terus terngiang di kepala setiap mahasiswa. Tidak ada yang berani keluar ke belakang setelah maghrib, dapur ditutup lebih awal, dan semua tidur berkelompok di ruang tengah. Beberapa hari pertama gangguan memang terasa lebih jarang. Aroma kenanga masih muncul, tapi tidak sepekat sebelumnya. Hal itu justru membuat sebagian mahasiswa lengah, merasa mungkin keadaan sudah sedikit mereda. Kesalahan itu terjadi pada sore hari. Yoga dan Bagas pulang agak terlambat dari kegiatan desa. Matahari sudah hampir tenggelam ketika mereka tiba di base camp. Tanpa berpikir panjang, Yoga langsung menuju dapur belakang untuk mengambil air minum. Dia lupa satu pesan penting, tidak ke belakang setelah maghrib. Saat ia berada di dapur, aroma kenanga tiba-tiba muncul sangat kuat. Jauh lebih pekat dari biasanya. Yoga berhenti. Dadanya terasa berat. Ia ingin berbalik, tapi kakinya seperti tertahan. Dari arah sumur, terdengar suara air beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bagas yang menyadari Yoga terlalu lama di dapur memanggil dari ruang tengah. Panggilan itu seakan memutus sesuatu. Yoga tersentak, berbalik cepat, dan hampir berlari kembali ke dalam rumah. Wajahnya pucat, napasnya tidak beraturan. Ia tidak langsung bercerita. Baru setelah semua berkumpul malam itu, Yoga mengaku apa yang ia alami. Suasana ruang tengah langsung tegang. Tidak ada yang menyalahkan, tapi semua sadar. Satu aturan telah dilanggar. Malam ketujuh terasa berbeda sejak awal. Udara lebih dingin. Lampu ruang tengah terasa redup meski sudah dinyalakan penuh. Aroma kenanga muncul lebih cepat, bahkan sebelum jam 9. Sekitar pukul 10 malam, pintu dapur terbuka sendiri, pelan, berderit panjang. Tidak ada angin. Lampu dapur mati. Dari arah pintu yang terbuka, terdengar suara langkah kaki basah, pelan, teratur mendekat ke arah ruang tengah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di lantai, terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Semua mahasiswa terpaku. Di ambang pintu dapur, sosok perempuan itu muncul setengah badan. Rambutnya panjang dan basah, wajahnya masih tertutup sebagian, kepalanya menunduk. Bau kenanga langsung menyengat, membuat kepala terasa berdenyut. Tidak ada yang berani menatap lama. Sosok itu tidak masuk sepenuhnya. Ia hanya berdiri, seolah memastikan semua orang melihatnya. Lalu, perlahan mundur kembali ke dapur dan menghilang ke gelap. Sesaat kemudian, kursi kayu di ruang tengah bergeser sendiri, disusul bunyi lemari yang terbuka keras. Beberapa mahasiswa menangis tertahan. Arga mencoba tetap tenang sambil mengingatkan semua untuk tidak panik. Sekitar tengah malam, terdengar suara perempuan berbisik, sangat pelan, nyaris seperti angin. Tidak ada yang bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya terdengar kecewa dan marah. Aroma kenanga bertahan hingga menjelang subuh. Sejak malam pelanggaran itu, kondisi base camp berubah drastis. Bukan hanya suasananya, tetapi juga kondisi tubuh para mahasiswa. Beberapa mulai sering mengeluh sakit kepala tanpa sebab, pusing tiba-tiba, atau tubuh terasa sangat lemas meski tidak melakukan aktivitas berat. Pagi hari, Sari terbangun dengan mata bengkak dan wajah pucat. Ia mengaku bermimpi berdiri di tepi sumur, melihat bayangan dirinya sendiri di air yang gelap, sementara aroma kenanga begitu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Saat terbangun, dadanya masih terasa sesak. Yang mengejutkan, mimpi serupa juga dialami Nisa dan Fahmi pada malam yang sama. Detailnya berbeda, tapi selalu berakhir di tempat yang sama, sumur tua di belakang rumah. Mereka mulai menyadari bahwa gangguan itu tidak lagi sekadar muncul di luar, tapi masuk ke dalam tubuh dan pikiran. Siang hari, kegiatan KKN tetap berjalan, namun konsentrasi mereka mudah buyar. Nisa beberapa kali kehilangan fokus saat mengajar anak-anak desa. Fahmi merasa langkahnya berat, seperti membawa beban tak terlihat. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. Seorang ibu berkata, "Pelan, kalian kelihatan capek, rumahnya berat ya?" Tidak ada yang menjawab. Sore menjelang maghrib, Arga meminta semua anggota tidak keluar dari rumah. Dapur ditutup, pintu belakang dikunci rapat. Mereka duduk bersama di ruang tengah, menjaga satu sama lain.
Namun malam ke-8 datang dengan caranya sendiri. Sekitar pukul 9 malam, aroma kenanga muncul sangat tiba-tiba, langsung memenuhi ruang tengah. Tidak ada transisi. Bau itu seolah muncul dari dalam rumah, bukan dari luar. Rani tiba-tiba mengeluh, penglihatannya kabur. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Dimas merasa telinganya berdengung, seperti tekanan kuat di kepala. Beberapa mahasiswa merasakan sentuhan dingin singkat di lengan atau tengkuk, lalu menghilang. Lampu ruang tengah tidak berkedip. Tidak ada suara langkah kaki. Justru itulah yang membuat situasi semakin menekan. Sekitar pukul 11 malam, Nisa seperti tertidur dalam posisi duduk. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Ia bergumam pelan. Jangan ke situ. Arga mengguncangnya perlahan. Nisa tersentak, napasnya terengah. Ia menangis dan berkata bahwa ia merasa ditarik ke belakang rumah, meski tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Malam itu, hampir semua mengalami tidur terputus-putus. Ada yang terbangun dengan bau kenanga yang sangat kuat. Ada yang merasa seperti terjatuh ke dalam air saat tertidur. Pagi harinya, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di lantai dapur, terlihat bekas telapak kaki basah kecil mengarah dari pintu belakang menuju sumur. Tidak ada air tumpah. Tidak ada hujan semalam. Hari-hari setelah kejadian, jejak kaki basah terasa seperti berjalan di dalam kabut tebal. Semua mahasiswa masih menjalankan kegiatan KKN, tetapi semangat mereka perlahan terkikis. Tawa jarang terdengar. Obrolan lebih sering terhenti di tengah jalan. Secara fisik, mereka masih terlihat utuh. Namun secara mental, retakan mulai muncul satu persatu. Rani menjadi lebih pendiam. Ia sering menatap kosong ke arah belakang rumah, seolah pikirannya tertinggal di sana. Sari beberapa kali menangis tanpa alasan jelas. Dimas mulai mudah tersulut emosi, marah karena hal-hal kecil. Yoga, yang selama ini paling rasional, mulai sulit tidur dan sering terbangun dengan napas terengah. Nisa mengalami yang paling berat. Ia sering merasa pusing mendadak, pandangannya menggelap sesaat, lalu kembali normal. Ia mengaku merasa seperti ada yang berdiri sangat dekat di belakangnya, meski saat menoleh tidak ada siapapun. Suatu siang, Fahmi mendapati Nisa duduk sendirian di ruang tengah, memeluk lututnya. "Aku capek," ucap Nisa pelan. Bukan fisik, tapi di kepala. Kalimat itu menggantung lama di ruangan. Sore hari, Arga kembali menghubungi kepala desa, melaporkan kondisi anggota yang semakin menurun. Kepala desa menyarankan agar mereka bertahan dulu, karena KKN tidak mungkin dihentikan sepihak. Ia berjanji akan meminta Mbah Mantep datang lagi. Malam ke-9 turun dengan suasana yang terasa berat sejak maghrib. Udara dingin meski tidak hujan. Lampu rumah terasa redup, walau tidak ada yang mati. Sekitar pukul 8 malam, aroma kenanga muncul pelan, lalu semakin kuat. Tidak menyengat seperti sebelumnya, tapi justru terasa lama dan menetap, membuat kepala pening perlahan. Tanpa peringatan, pintu kamar belakang terbuka sendiri. Tidak keras, tidak berderit, terbuka perlahan seolah ada yang sangat berhati-hati. Dari dalam kamar itu terdengar suara air menetes, bukan dari atap, bukan dari kamar mandi. Napas beberapa mahasiswa mulai tidak beraturan. Tak lama kemudian, kursi di ruang tengah bergerak sendiri, berputar sedikit, lalu berhenti menghadap pintu kamar belakang. Disusul kursi lain. Satu persatu. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang menekan. Rani tiba-tiba berdiri dan berjalan pelan ke arah kamar belakang, matanya kosong. Arga dan Dimas segera menahannya. Tubuh Rani dingin dan lemas, seolah tidak sepenuhnya sadar. Begitu Rani ditarik kembali, bau kenanga langsung memuncak, membuat semua orang menutup hidung. Lampu ruang tengah berkedip keras beberapa kali. Dari pintu kamar belakang, terlihat rambut panjang hitam menjuntai ke lantai, bergerak pelan seperti terkena air. Tidak ada wajah, tidak ada tubuh yang jelas. Beberapa mahasiswa menutup mata, yang lain tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, rambut itu ditarik kembali ke dalam kamar. Pintu menutup sendiri dengan bunyi pelan. Malam itu, tekanan mental benar-benar mencapai batas. Beberapa mahasiswa gemetar hebat. Sari muntah karena pusing.
Yoga duduk bersandar ke dinding, matanya kosong. Yang tersisa bukan lagi pertanyaan apa yang ada di rumah ini, melainkan siapa di antara kami yang akan tumbang lebih dulu. Pagi setelah malam ke-9 terasa aneh. Matahari sudah tinggi, suara ayam dan kendaraan desa terdengar normal, tetapi rumah base camp seolah belum sepenuhnya kembali. Aroma kenanga masih tersisa tipis di beberapa sudut, terutama di dekat kamar belakang dan dapur. Tidak ada yang berani membersihkan kamar belakang. Pintu dibiarkan tertutup rapat, bahkan dipalang dengan kursi. Meski begitu, perasaan diawasi tidak hilang. Nisa bangun dengan demam ringan. Leher dan bahunya terasa pegal, seperti habis dipijat terlalu keras. Ketika Sari membantu memakaikan minyak kayu putih, terlihat bekas kemerahan memanjang di punggungnya. Samar tapi jelas. Bukan lecet biasa. Aku nggak jatuh, ucap Nisa pelan. Dan aku nggak mimpi buruk. Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. Siang harinya, Mbah Mantep akhirnya datang, ditemani satu warga tua lain yang dikenal sebagai orang yang paham batas. Sejak melangkah ke halaman, Mbah Mantep langsung berhenti. Ia menatap rumah lama-lama, lalu menghela napas berat. Rumah ini sudah tidak mau ditempati ramai-ramai, katanya singkat. Mbah Mantep meminta semua mahasiswa berkumpul di ruang tengah. Ia berjalan pelan, mengetuk lantai dengan tongkat kecilnya. Saat tiba di depan kamar belakang, tongkatnya bergetar halus, seperti terkena medan yang tidak terlihat. Ia tidak membuka pintu. Yang di sini bukan baru, lanjutnya. Dan bukan satu. Mahasiswa saling pandang, beberapa menelan ludah. Mbah Mantep menjelaskan bahwa dulunya rumah itu pernah kosong lama. Ada cerita perempuan yang menunggu kepulangan seseorang yang tak pernah kembali. Penantiannya menjadi lama, sunyi, dan membusuk dalam diam. Rumah itu akhirnya dianggap miliknya. Ketika kalian datang ramai-ramai, dia tidak langsung marah, ujar Mbah Mantep. Tapi ketika dilanggar batasnya, dia mulai menekan. Sore itu Mbah Mantep melakukan ritual sederhana. Tidak besar, tidak ramai. Hanya doa, kemenyan tipis, dan air yang dipercikan di beberapa sudut rumah. Saat ritual berlangsung, angin dingin tiba-tiba masuk dari arah dapur, membuat api kemenyan bergetar liar. Dari kamar belakang, terdengar satu ketukan pelan. Lalu satu lagi. Tidak ada yang berani menoleh. Mbah Mantep menghentikan ritual lebih cepat dari rencana. Wajahnya tegang. Malam ini jangan tidur sendiri, katanya. Dan jangan ada yang keluar rumah setelah maghrib. Malam ke-10 datang lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutup bulan. Listrik sempat padam beberapa menit, cukup untuk membuat panik kecil. Saat lampu menyala kembali, satu sandal hilang dari teras. Padahal sebelumnya berpasang rapi. Sekitar pukul 10 malam, suara langkah kaki terdengar di langit-langit. Berjalan pelan dari arah kamar belakang menuju ruang tengah. Langkahnya teratur, seperti orang dewasa yang tahu kemana harus pergi. Langkah itu berhenti tepat di atas mereka. Plafon berderit pelan. Tiba-tiba Nisa menjerit. Tubuhnya kejang sesaat, matanya terpejam kuat. Bibirnya bergerak, mengucap kalimat yang bukan suaranya sendiri. Ini rumahku. Suaranya berat, datar, dan dingin. Arga dan Fahmi menahan tubuhnya. Mbah Mantep yang masih berada di rumah segera membacakan doa dengan suara lebih keras. Aroma kenanga kembali menyebar kuat, bercampur bau lembab seperti kain lama. Plafon mengeluarkan bunyi duk keras, seolah ada sesuatu melompat turun. Lampu berkedip hebat. Begitu doa mencapai puncaknya, Nisa terdiam. Tubuhnya lemas, napasnya berat. Langkah di atas berhenti, bau kenanga perlahan memudar. Malam itu, Mbah Mantep berkata dengan nada serius, "Kalian tidak diusir, tapi diuji. Kalau mental kalian runtuh, dia akan ambil lebih banyak." Pagi hari setelah kejadian, Nisa dirasuki tidak membawa kelegaan. Justru sebaliknya, rumah terasa lebih hadir. Bukan dengan suara, bukan dengan aroma, tapi dengan tekanan yang membuat dada terasa sempit. Seolah setiap sudut menyimpan mata yang mengamati. Nisa sadar, tetapi tubuhnya lemah. Ia mengaku mengingat sebagian kejadian semalam. Bukan sebagai mimpi, melainkan seperti berdiri di belakang matanya sendiri, melihat tubuhnya dipinjam orang lain. "Aku tahu dia marah," ucapnya lirih. Dan dia capek diganggu. Kalimat itu membuat semua terdiam.
Mbah Mantep memutuskan untuk tinggal 1 hari lagi. Ia berkata terang-terangan bahwa gangguan ini tidak bisa dihentikan dengan ritual pengusiran. Bukan karena kurang kuat, tapi karena makhluk itu tidak merasa sebagai tamu. Kalian datang ke wilayahnya, kata Mbah Mantep. Dan sekarang dia ingin memastikan kalian tahu batas. Siang itu para mahasiswa berdiskusi serius. Beberapa mengusulkan pindah posko. Yang lain takut melanggar kesepakatan desa. Secara administratif, pindah posko hampir mustahil tanpa izin kampus dan desa. Namun secara batin, tinggal terasa semakin berbahaya. Sore hari, warga mulai berdatangan. Bukan untuk melihat, tapi untuk memberi jarak. Beberapa ibu mengantar makanan, lalu cepat pergi. Tidak ada yang duduk lama. Tidak ada yang bercanda seperti dulu. Rumah itu kembali menjadi pulau sunyi. Menjelang maghrib, Mbah Mantep meminta semua mahasiswa berkumpul dan mendengarkan dengan serius. Malam ini akan berat, katanya. Kalau ada yang dipanggil, jangan dijawab. Kalau ada yang melihat, jangan ditunjuk. Dan apapun yang terjadi, jangan ada yang masuk kamar belakang. Peringatan terakhir itu diucapkan dengan nada paling tegas. Malam datang tanpa hujan, tanpa angin. Justru itulah yang membuatnya terasa salah. Sekitar pukul 9, aroma kenanga muncul lagi. Lebih lembut dari sebelumnya, hampir seperti wewangian biasa. Tapi justru itulah yang menipu. Satu persatu mahasiswa mulai merasa mengantuk. Bukan kantuk normal, melainkan berat di kelopak mata, seperti dipaksa beristirahat. Tiba-tiba, dari arah kamar belakang terdengar suara perempuan menangis pelan. Bukan histeris, bukan meratap. Hanya isak yang tertahan, seperti seseorang yang menunggu ditemani. Sari menutup telinga, Rani menggigit bibirnya sampai berdarah. Yoga berkeringat dingin. Lalu suara itu memanggil nama. Bukan sembarang nama. Nama Arga. Dipanggil dengan nada lembut, penuh harap. Arga berdiri tanpa sadar, matanya kosong. Langkahnya pelan menuju lorong kamar belakang. Dimas dan Fahmi langsung menahannya, tetapi tubuh Arga terasa berat, seperti ditarik dari arah berlawanan. Aku cuma mau lihat, gumamnya. Dia sendirian. Saat itu pintu kamar belakang bergetar keras. Bukan terbuka tapi bergetar seolah dipukul dari dalam. Bau kenanga berubah menjadi lebih pekat, hampir menusuk. Mbah Mantep langsung membaca doa dengan suara lantang. Air yang dibawanya dipercikan ke lantai. Reaksi langsung terasa. Lampu meredup, lalu menyala kembali. Getaran pintu berhenti mendadak. Keheningan jatuh seperti selimut berat. Namun belum selesai. Dari dapur terdengar bunyi piring jatuh dan pecah. Disusul suara langkah kaki cepat, berlari menuju ruang tengah. Semua menoleh. Jantung nyaris copot. Tidak ada siapapun. Hanya bekas kaki basah di lantai, berhenti tepat di depan Arga. Lalu satu kalimat terdengar, jelas, pelan, tepat di telinga mereka. Aku hanya ingin ditemani. Beberapa mahasiswa menangis, yang lain berdoa dalam hati. Tidak ada lagi keberanian untuk bicara. Malam itu berakhir tanpa penampakan jelas, tapi kerusakan mental sudah terjadi. Kepercayaan diri runtuh. Ketahanan menipis. Semua tahu, ini bukan lagi soal bertahan, tapi soal siapa yang akan ditarik jika batas terakhir dilanggar. Mbah Mantep akhirnya berkata pelan menjelang subuh, besok harus ada penutup. Kalau tidak, rumah ini yang akan menutup kalian. Subuh datang tanpa suara azan yang jelas. Seolah kabut tipis menahan gema dari surau. Rumah base camp masih berdiri sama, tapi rasanya berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, seperti tempat yang sudah memutuskan sesuatu. Tidak ada yang tidur malam itu. Semua duduk di ruang tengah dengan mata sembab dan tubuh lelah. Arga masih terlihat terguncang. Beberapa kali ia mengusap wajahnya, seolah mencoba memastikan dirinya masih sepenuhnya milik sendiri. Mbah Mantep berdiri perlahan, lalu menatap satu persatu mahasiswa. Kalian sudah sampai di ujung, katanya lirih. Sekarang tinggal bagaimana menutupnya. Ia menjelaskan bahwa makhluk yang menempati rumah itu bukan arwah gentayangan biasa. Ia adalah penunggu lama, terbentuk dari kesepian, penantian, dan keterikatan pada tempat. Ia tidak bisa diusir, tidak bisa dihancurkan. Tapi bisa ditenangkan, lanjut Mbah Mantep. Dengan cara yang benar. Caranya bukan ritual besar, bukan sesajen ramai,
melainkan pengakuan batas. Pagi itu, dengan izin kepala desa dan beberapa warga tua, diputuskan satu hal. Kamar belakang akan ditutup permanen, tidak digunakan, tidak dibuka, dan tidak dilanggar lagi. Rumah tetap boleh dipakai sampai KKN selesai, tapi wilayah itu dikembalikan sepenuhnya. Menjelang siang, Mbah Mantep memimpin prosesi kecil. Tidak ada asap tebal, tidak ada mantra keras, hanya doa lirih, air bersih, dan seikat bunga kenanga yang diletakkan di depan pintu kamar belakang. Saat doa dibacakan, aroma kenanga muncul sekali lagi, lembut dan tenang. Bukan menekan, bukan memabukkan. Untuk pertama kalinya, aroma itu tidak menakutkan. Beberapa mahasiswa menangis tanpa tahu kenapa. Bukan karena takut, tapi karena lega. Mbah Mantep menutup pintu kamar belakang, lalu memaku papan kayu di depannya. Tidak keras, tidak tergesa. Seolah memberi waktu bagi sesuatu di dalam untuk menerima. Aku tidak mengusirmu, ucap Mbah Mantep pelan, entah kepada siapa. Aku hanya mengembalikan yang bukan milik kami. Saat paku terakhir terpasang, angin berhembus pelan dari dalam rumah, membuat tirai bergerak ringan. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Hari-hari setelah itu berjalan lebih tenang. Gangguan berhenti. Tidak ada aroma aneh, tidak ada suara langkah, tidak ada mimpi buruk yang berulang. Mahasiswa mulai bisa tertawa lagi, meski tidak seutuh dulu. Namun bekasnya tetap ada. Nisa masih sering terbangun malam dengan dada sesak. Rani tidak pernah mau berada sendirian di ruangan tertutup. Arga, yang paling terdampak, membawa pulang rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Rasa iba yang hampir membuatnya melanggar batas. Hari ke-30 tiba tanpa peristiwa aneh. Perpisahan dengan warga berlangsung sederhana. Beberapa ibu tersenyum lega. Kepala desa hanya berpesan satu hal. Tidak semua tempat ingin dikenang. Sebagian hanya ingin ditinggalkan dengan sopan. Saat truk terakhir bergerak meninggalkan desa, Arga menoleh sekali ke arah rumah base camp. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa. Sunyi, tua. Tidak ada sosok di jendela. Tidak ada bayangan di pintu. Hanya rumah yang kembali diam. Bertahun-tahun kemudian, sebagian dari mereka masih mengingat aroma kenanga tertentu. Di pemakaman, di acara adat, di sudut rumah lama, dan jantung mereka akan berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu tidak semua yang menunggu itu jahat. Dan tidak semua rasa iba boleh diikuti. Cerita ini berakhir bukan karena menang, melainkan karena tahu kapan harus berhenti.